Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba memberikan kuliah untuk chapter 2 atau kuliah ketiga yang berjudul Diode Applications atau aplikasi diode atau penerapan diode pada rangkaian elektronika. Tema ini kita akan bagi menjadi 11 tema bagian atau subbab. Introduction, pengenalan, load line analysis, kemudian series diode configurations. Yang keempat adalah parallel and series parallel configurations. Yang kelima adalah OR, AND and OR, AND OR, gates atau gerbang AND dan OR. Yang keenam adalah sinusoidal inputs, half wave rectifications. Yang ketujuh adalah full wave rectification. Yang kedelapan adalah clippers, kesembilan clampers, ke-10 Zener diodes, dan terakhir adalah voltage multiplier circuits. Caption berikut kita masuk ke pembahasan tentang load line analysis. Pada pembahasan ini kita akan mengamati sebuah rangkaian serial atau series circuit yang terdiri dari sumber tegangan atau tegangan catu DC E besar yang kutub positifnya disambung dengan kutub positif dari diode silikon bisa, tapi di sini tidak disebutkan. Yang penting adalah diode. Kemudian kutub positif ini adalah P-type sebagai induktornya. Kemudian bagian N-type-nya dihubungkan dengan kutub positif dari tahanan R. Selanjutnya kutub negatifnya dari tahanan R dihubungkan ke ground. Maka seperti pada chapter 1, perilaku diode ini diamati oleh Shockley sehingga didapat sebuah rumus Shockley. Nah, rumusnya pernah digambarkan pada chapter 1. Rumus ini adalah ide sebagai fungsi tegangan diode. Arus diode sebagai fungsi dari tegangan diode. Itu rumusnya. ID sama dengan IDSS kurung buka eksponensial, jujur saya lupa sebutannya. Kemudian dari gambar tadi adalah seperti ini. Sumbu datarnya adalah VD, sumbu vertikalnya adalah ID. Ini adalah gambar yang sama dengan gambar sebelumnya. Dengan gambar ini, yaitu rangkaian seri. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa dekati gambar dua ini dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, di mana kalau supply tegangan ini dia memberikan daya positif pada loop ini, maka dia disebut dengan plus E. Kalau di sini diode ini itu terjadi penurunan tegangan atau disipasi, maka di sini terjadi penurunan tegangan, kita harus katakan dengan minus. Karena di sini kutub positifnya di sebelah kiri, kutub negatifnya di sebelah kanan, sementara arah dari arus positifnya ke arah kanan. Maka di sini terjadi penurunan tegangan
dan kita nyatakan dengan minus VD. Sama juga halnya pada tahanan R, di mana terjadi penurunan tegangan atau disipasi power, disipasi panas, maka di sini kita nyatakan juga minus VR, minus tegangan dari tahanan R. Nah, menurut hukum tegangan Kirchhoff, semua tegangan ini atau sigma tegangan adalah sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Jadi kita mesti nyatakan plus E minus VD minus V besar di besar minus V besar di R besar itu sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa nyatakan bahwa tegangan catu itu nilainya akan sama dengan jumlah disipasi panas pada sirkuit ini. Jadi E sama dengan VD ditambah VR atau ditambah I besar D besar dikalikan R. Dan ini dinyatakan pada persamaan 21. Dari kondisi ini adalah persamaan linear. Maka kita bisa dekati persamaan linear ini, kita akan letakkan di sini di gambar 22 dengan dua titik. Persamaan linear itu bisa dibangun dari dua titik. Titik pertama adalah apabila VD, tegangan VD sama dengan 0, artinya tidak dicatu. Maka persamaan 21 akan berlaku E besar sama dengan I besar R besar. Atau kalau kita bangun dari ID, maka ID sama dengan E besar per R besar. Dan adanya di sini, di titik ini. Kemudian kondisi kedua, ini adalah persamaan 22, ID adalah sama dengan E besar dibagi R besar pada kondisi V out sama dengan 0 volt. VD sama dengan 0 volt. Kemudian kondisi kedua adalah ketika sebetulnya kita bisa nyatakan bahwa kondisi pertama persilangan antara garis di persamaan 21 dengan sumbu vertikalnya. Ini pernyataan ini bisa dinyatakan sebagai itu. Kemudian pernyataan yang kedua adalah persilangan antara garis linier pada persamaan 21 dengan sumbu horizontalnya, atau ID sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ID sama dengan 0 ampere pada persamaan 21, akan didapat tegangan VD sama dengan E pada saat I besar D besar sama dengan 0 ampere. Dan ini disebut persamaan 23, dan kita bisa plotkan pada titik E ini. Sehingga dari dua titik kita bisa bangun sebuah garis linear. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kerja dari diode. Ini adalah kurva kerja diode selama terjadi perubahan tegangan VD. Yang perubahan tegangan VD itu berkorelasi dengan perubahan E. Nah, titik potong antara kurva diode dengan load line dengan garis beban, dan garis beban ini dipengaruhi oleh dua komponen sebetulnya di sini, yaitu komponen E, komponen tegangan catu daya, dan komponen tahanan dari sirkuit ini. Nah, dua komponen inilah yang membangun garis beban linear ini, garis beban ini. Dan titik potongnya di sini disebut Q point. Titik potong ini kalau kita proyeksikan pada sumbu vertikal ID, kita akan dapatkan IDQ. Kita proyeksikan pada sumbu horizontal VD, kita akan dapatkan VDQ. Dan dua titik ini merupakan titik kerja merupakan dua komponen parameter kerja dari arus ID dan tegangan VD. Itu kesimpulannya. Dan ini kita bisa dekati dengan pendekatan yang lebih matematis, yaitu kita ubah bentuk persamaan 21 menjadi ID kita pindahkan ke sebelah sini,
sama dengan E dikurangi VD. Sementara R-nya kita turunkan, maka ID sama dengan E per R, E besar per R besar, dikurangi VD per R. Kalau ini kita nyatakan bahwa ID sebagai fungsi dari VD, maka di sini kita dapatkan ada slope negatif sebesar minus 1 per R besar. Nah, slope negatifnya itu adalah ini. Begitu. Selanjutnya kita di dalam buku ini dijelaskan untuk mempermudah pendekatan terhadap sebuah diode. Diode yang bentuknya seperti ini, seperti gambar 22 ini, itu kita bisa dekati dengan komponen-komponen linear. Komponen-komponen linear itu adalah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang persamaan garis yang linear, yang mewakili adanya linearitas pada daerah sini. Di dalam pendekatan dari buku ini diwakili oleh 3 komponen, yaitu komponen diode ideal. Di sini kalau diode ideal sendiri atau ideal device itu bentuknya ini adalah diode idealnya, gambar diode ideal, di mana diode ideal itu ketika diode itu adalah sebuah, bisa merepresentasikan sebuah switch. Dia bisa on dan dia bisa off. Ketika dia dalam definisi ideal, ketika dia lebih kecil 0 tegangannya, maka dia off. Ketika lebih besar 0, maka dia lebih on. Itu yang disebut yang dimaksud dengan diode ideal. Kemudian ada satu komponen lain, ada satu titik tegangan di mana apabila lebih kecil, apabila supply yang diberikan pada tegangan VD itu lebih kecil dari tegangan ini, yaitu disebut sekarang dengan PK. Saya lebih suka menyebutnya dengan tegangan dalam. Apabila tegangan yang diberikan pada diode itu lebih kecil daripada tegangan dalam VK, maka diode itu tidak merespon maka diode itu akan bertindak sebagai switch off. Kemudian kalau dia lebih besar dari VK, maka diode itu akan switch on. Ketika dia switch on, maka dia akan direpresentasikan dengan sebuah garis lurus linear. Sebuah garis lurus dengan slope tertentu. Nah, ini diwakili oleh, besarnya slope itu diwakili oleh R average. R average itu adalah perbandingan antara per R sebetulnya ya. R average adalah perbandingan antara RID dibagi dengan VR. Nah, ini adalah pendekatan yang dilakukan di dalam buku ini. Selanjutnya kita masuk ke subbab 23, yaitu membicarakan series diode configurations. Pada series diode configurations, kita akan bahas sirkuit series seperti pada gambar 28, sama seperti yang kita bahas di sebelumnya, yaitu ada tegangan catu DC E, di mana plusnya itu dihubungkan dengan diode, diserikan dengan diode di sisi P-type-nya. Kemudian bagian negatif dari diode N-type dihubungkan ke R series. Kemudian bagian negatif dari R dihubungkan ke ground. Ini adalah rangkaian seri. Dari rangkaian ini ada 2 kondisi diode, yaitu kondisi forward bias. Kondisi forward bias ini adalah kondisi sekarang.
pada kondisi forward bias, maka diode akan bisa digantikan dengan sebuah representasi arus, atau kalau dia sempurna menjadi switch on. Pada kondisi ini, pada kondisi forward bias, maka tegangan VD itu, tegangan diode itu diwakili oleh sebuah tegangan VK, tegangan dalam ya, tegangan dalam VK seperti ini. Tetapi arah tegangan dalam VK itu berlawanan dengan arah arus, berlawanan dengan arah arus. Artinya dia melawan arah dari sumber tegangan. Maka maka kita bisa nyatakan bahwa tegangan VR itu besarnya adalah sama dengan tegangan I dikurangi dengan tegangan VK. Maka ini adalah rumus 25 ya. Kita tidak perlu hafal rumus ini. Yang kita perlu lakukan adalah, ini sebetulnya pernyataan ini kan berasal dari hukum Kirchhoff tegangan ya. Sigma dari semua tegangan sama dengan 0 pada rangkaian tertutup. Atau kita bisa nyatakan bahwa tegangan input ini, tegangan 1, itu sama dengan tegangan dari diode ditambah dengan tegangan VR, beban. Atau kita bisa balik, bahwa tegangan beban itu adalah tegangan 1 dikurangi dengan tegangan diode, dikurangi dengan VK. Dari persamaan 25 kita bisa bangun persamaan 26 yang menyatakan bahwa arus IR itu sama dengan VR. Ini bukan dari persamaan 25, ini persamaan VR biasa ya. Persamaan VR biasa bahwa VR sama dengan IR kali R, atau IR yang sama dengan ID juga sama dengan VR dibagi R. Sementara pada kondisi reverse bias itu kalau saudara lihat di sini diodenya terbalik, bukan seperti di gambar sebelumnya. Pada kondisi ini, apabila konstelasi dari rangkaian seperti pada gambar 210, maka diode ini akan reverse, akan bertindak dalam kondisi reverse. Pada kondisi reverse ini, diode akan off. Diode akan off sehingga arus I besar D besar sama dengan 0 ampere. Dari sini maka kita bisa nyatakan tegangan VR itu sama dengan 0 ampere. Ada satu catatan yang perlu kita perhatikan di sini, pernyataan adanya tegangan catu seperti pada gambar ini, perhatikan kursornya, itu bisa diganti dengan hanya menyatakan plus 10. Pernyataan plus 10 ini adalah posisi catu seperti ini, di mana kutub negatifnya itu dihubungkan ke ground dan kutub positifnya dihubungkan ke sirkuit. Sedangkan kalau kita nyatakan minus 5 volt, maka kutub positifnya kita hubungkan ke ground dan kutub negatifnya kita hubungkan ke sirkuit. Nah, ini tolong diperhatikan betul. Dua ini ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke subbab 24, yaitu membicarakan tentang konfigurasi paralel dan series paralel atau parallel and series parallel configurations. Kalau kita lihat pada gambar 228, di sini ada sebuah rangkaian yang merupakan kombinasi dari serial R dengan dua buah diode yang diparalel. Kalau saudara lihat di bagian titik yang saya tunjukkan ini,
maka di titik ini atau di yang bagi diode dia adalah letak dari P-type. Maka karena pada catu daya kutub positif diberikan mengarah pada P-type semikonduktor pada diode D1 ataupun D2, maka ada kecenderungan bahwa titik ini akan lebih positif daripada titik yang kedua yang dihubungkan langsung ke ground, sehingga diode ini akan on, diode D1 ataupun D2. Kalau diode D1 ataupun D2 on, maka apabila sistem ini sistem yang real, menurut buku ini kondisi on itu dan kondisi di mana kondisi di mana diode itu bertindak sebagai on, maka dia akan tegangan dalamnya akan muncul sebesar 0,7 volt. Dan saudara bisa lihat di sini sigma V jumlah ini, ataupun kalau kita katakan tegangan catu 10 volt itu terbagi dua adalah sama dengan tegangan dari beban R ditambah dengan tegangan dari diode yang 0,7. Jadi kita bisa lihat bahwa besarnya tegangan pada beban R itu sebesar E dikurang 0,7 volt. Kalau saudara lihat di sini, maka arus I1 itu sama dengan VR tadi 10 dikurangi 0,7 dibagi dengan besarnya beban 0,33. Di sini kita akan dapatkan besarnya arus I1 sama dengan 28,18 mA. Dan arus I1 itu pada titik ini itu terbagi dua. I1 sama dengan I2, I1 sama dengan ID1 ditambah dengan ID2. Hukum Kirchhoff arus. Sehingga kita bisa katakan bahwa ID1 dan sama dengan ID2 sama dengan I1 dibagi 2 sama dengan 14,09 mA. Contoh pada 213 ini kondisinya sama, yaitu ada kombinasi antara seri. Di sini D1 diseri dengan D2, kemudian ada R2. Di D2 ini juga ada paralel antara R1 dengan D2. Nah, kita bisa katakan di sini, kalau di sini yang ditanya adalah berapa besar I1 ataupun I2. Yang kita bisa lihat pertama adalah sigma tegangan pada loop ini. Kalau di sini 20 volt, maka di sini on. Kemudian kita asumsikan di titik ini pun on, maka di sini ada tegangan sebesar 0,7 yang arahnya berlawanan dengan arah arus. Ini arah arus dari I2. 0,7 volt arahnya ke sana. Kemudian di sini juga 0,7 volt arahnya ke sana. Maka di tegangan pada R2 itu sama dengan 20 dikurangi 0,7 dikurangi 0,7. Karena sigma total tegangan di sini adalah E minus 0,7 minus VR2 atau P2 sama dengan 0. Jadi P2 sama dengan 20 dikurangi 1,4. Dari situ V2 kita bisa dapatkan, dan karena diketahui berapa besar R2, maka kita bisa dapatkan berapa nilai I2. Sementara di sini
Di diode ini tegangannya 0,7 volt. Maka arus I1 dengan mudahnya kita bisa nyatakan V1 itu sama dengan VK2 sama dengan I1 dikali R1. Maka I1 sama dengan VK2 dibagi dengan 3 kilo ohm. Di titik ini I2 itu sama dengan I1 ditambah ID2. Maka dari itu kita bisa dapatkan berapa besarnya ID2. Selanjutnya kita masuk ke subbab 25 yang membicarakan gerbang N dan gerbang OR. Kita langsung lihat pada contoh pada gambar 239. Ini gambar 239. Di mana ada dua buah terminal masukan, terminal input dengan dua buah diode yang tipe P-nya pada inputnya dan tipe N-nya pada sisi output. Dan ada beban di sini sebesar 1 kilo ohm. Terminal pertama dari sisi input diberi catu sebesar 10 volt DC dan terminal 2 diberi catu sebesar 0 volt. Artinya terminal 1 diberi status 1 dan terminal 2 diberi status kosong. Maka diode D1 akan on karena tegangan di sisi P itu lebih besar daripada tegangan di sisi N. Maka diode ini akan on, sementara diode ini akan off. Sehingga sisi terminal kedua tidak perlu kita hitung loopnya. Maka kita hitung loop dari terminal 1 sehingga di titik ini 0,7 ke arah sana. 10 dikurangi 0,7 maka di sisi ini adalah 9,3 volt. Nilai 9,3 volt dalam pengukuran diasumsikan tetap sama dengan 1. Jadi di output diperoleh 1. Jadi 1 ditambah kosong hasilnya akan sama dengan 1. Kita bisa hitung di sini berapa nilai arus pada sisi ini. Nilai arusnya adalah 9,3 dibagi dengan 1 kilo ohm sama dengan nilai arus I. Bagaimana dapatnya? Kita menghitung dari persamaan dari hukum Kirchhoff tegangan. Kalau saudara lihat di sini hukum Kirchhoff tegangan, plus E minus VK minus I dikali R sama dengan 0, sementara I dikali R sama dengan E dikurangi VK. Maka I sama dengan E dikurangi VK dibagi dengan R. Sini sama dengan 9,3 mA. Pada contoh kedua, kasusnya menjadi berbeda dengan contoh pertama, di mana pada contoh kedua diode dipasangkan terbalik, sehingga memang tetap dengan dua terminal. Terminal pertama diberi masukan 1 atau 10 volt, terminal kedua diberi masukan 0 volt atau 0. Maka diode kemudian pada sisi output diberikan tegangan 10 volt yang mengarah ke arah atas. Sehingga kalau kita lihat di sini, diode D1 akan on dan diode diode D1 akan off karena di sini tegangannya kecil daripada sisi inputnya. Sementara tegangan dari sisi input pada terminal 2 itu masih lebih memungkinkan
diode ini untuk on. Maka kita bisa lihat bahwa besarnya output VO pada AND gate itu sama dengan di sini, karena dia on, maka D2 kita ganti dengan VK, tegangan dalam, yang arahnya plusnya ada di P-type, mengarah ke sana, sehingga titik ini nilai tegangannya itu 0,7, sama dengan nilai tegangan VK. Maka kita bisa hitung arusnya. Kalau kita nyatakan arah arus itu sebagai arah dari sigma tegangan sama dengan 0, maka E dikurang I dikali R dikurang 0,7 sama dengan 0. Atau I dikali R sama dengan I dikurangi 0,7. Maka besarnya arus I sama dengan E dikurangi 0,7 dibagi R. Sama dengan tadi 9,3 mA. Untuk subbab berikutnya, yaitu subbab 26, kita membicarakan tentang sinusoidal inputs, di mana kita akan lakukan half wave rectification. Sinusoidal input itu mempunyai sinyal yang lebih besar 0, setengah gelombang, dan setengah gelombang berikutnya lebih kecil 0. Dengan rangkaian konfigurasi diode seri dengan inputnya diode dan R, di mana tegangan output diletakkan pada beban R. Maka kalau kita lihat di setengah periode pertama, atau di bagian sini, gambar 4245, maka diode ini akan bertindak sebagai switch on. Dia akan terhubung singkat, sehingga output V0 sama dengan nilai inputnya. Jadi pada setengah periode pertama, seluruh bentuk gelombang itu akan ditunjukkan pada sisi output. Sedangkan pada setengah periode kedua, di mana diode ini akan bertindak reverse bias, karena plusnya ada di bawah, diode ini reverse, maka dia akan on, seperti pada gambar 246. Dia akan off, seperti gambar 246. Sehingga tegangan di titik output, tegangan plus di titik output, nilainya sama dengan 0. Maka dari satu periode full dari sinyal sinusoida input, hanya setengah periode pertama yang dilewatkan. Setengah periode berikutnya itu di-rectified atau tidak bisa dilewatkan. Bentuk ini, kalau kita lihat di gambar di bawah ini, bentuk yang setengah gelombang yang bisa dilewatkan, setengah gelombang kemudian tidak bisa dilewatkan. Kalau kita integrasikan, maka luas daerah ini itu setara dengan tegangan DC-nya. Maka tegangan DC dari setengah gelombang itu, kalau kita integrasikan, besarnya sama dengan 0,318 kali tegangan maksimumnya, tegangan puncaknya, untuk kasus half wave ya. Kalau kita masukkan faktor tegangan dalam dari diode, maka nilai outputnya, nilai maksimumnya akan turun sebesar Vm dikurangi Vk. Sehingga tegangan DC-nya akan berkurang 0,318 dikali Vm dikurang Vk, seperti ditunjukkan pada persamaan 28. Selanjutnya kita akan memperhatikan apa yang disebut dengan PIV, atau Peak Inverse Voltage, atau PRV, Peak Reverse Voltage, adalah nilai tegangan dari diode
yang menunjukkan keutamaan sistem rectifier. Kalau kita nyatakan bahwa besarnya tegangan tidak boleh melebihi dari reverse bias region dari diode pada kondisi Zener affluence region. Artinya sistem yang kita kerjakan itu tidak boleh melebihi dari tegangan Zenernya. Maka PIV kita sebutkan sebagai rating dari PIV itu harus lebih besar daripada VM atau sama dengan VM-nya. PIV itu dilakukan pada kondisi reverse. Jadi kita lihat pada gambar ini. PIV itu adalah Vout-nya sama dengan 0 volt pada kondisi ini. Yaitu kebalikannya, di sini akan off dan nilai Vout-nya sama dengan 0. Nilai PIV tidak terlalu penting. Yang kita perlu ketahui, sebetulnya lebih kita perlu ketahui adalah tidak boleh mempekerjakan diode itu melebihi nilai Zenernya. Kemudian kita perlu ketahui di sini adalah pada subbab 27, yaitu full wave rectification. Pada full wave rectification, kalau kita lihat tadi pada half wave, kita kehilangan setengah periode gelombang keduanya, setengah periode gelombang kedua pada sisi negatif. Maka kita pada full wave kita akan berusaha mengambil setengah gelombang kedua yang hilang, yaitu dengan menerapkan tegangan input sinusoida pada rangkaian jembatan seperti ditunjukkan pada gambar 254 atau 253 di sini. Pada 253 atau 254 ini ada 4 diode yang posisinya seperti ini, di 1, di 2, di 3, dan di 4. Maka kalau kita lihat pada setengah gelombang pertama, kita akan melihat seperti pada gambar 255, yaitu D2 akan on dengan D3, sehingga perjalanan arus itu akan seperti garis biru ini. Pada kondisi ini, setengah periode gelombang itu akan lewat pada sisi tahanan beban yang terletak di tengah-tengah ini. Selanjutnya pada setengah periode kedua, maka diode yang sebelah kiri atas dengan sebelah kanan bawah itu akan on. Perjalanan arusnya akan bermula dari bawah seperti yang saya tunjukkan pada pointer sini. Maka besar nilai outputnya, tegangan outputnya akan sama juga positif pada yang kedua. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa input yang seperti ini, sinusoida, pada sisi output dia akan terangkat dua-duanya menjadi positif dengan menggunakan Pitts network. Satu hal di sini bahwa tegangan DC yang merupakan integrasi dari satu periode full wave, kalau kita integrasikan besarnya akan sama dengan 0,636 dikalikan dengan tegangan maksimumnya, seperti ditunjukkan pada persamaan 210. Kalau kita lihat di sini, perlakuan
pada 258 seperti gambar di bawah ini, maka pada setengah periode pertama V input dikurangi VK dikurangi V output dikurangi VK lagi sama dengan 0, sehingga V outputnya sama dengan V in dikurangi 2VK. Maka kalau kita memperhitungkan adanya tegangan dalam dari diode, maka VDC akan sama dengan 0,636 dikali V maksimum dikurangi 2VK. Sedangkan ini adalah persamaan 211. Sedangkan pada PIV-nya besarnya adalah lebih besar atau sama dengan V maksimum. Pada bagian terakhir dari subbab 27 ya, untuk full wave rectification, ada pendekatan lain yang disebut dengan center tap transformer atau trafo CT. Lilitan input yang kita berikan tegangan AC sinusoidal, pada sisi outputnya kita keluarkan dalam 3 output. Yang di tengah-tengahnya di center tap yang akan bertindak sebagai di sini sebagai outputnya. Diodenya pada bagian ujung atas dan ujung bawah, ini 1:2 ya. Pada ujung atas dan ujung bawah arahnya sama, dan kita bisa lihat pada setengah periode pertama yang plus akan membuat diode ini on, sementara di sini plus minus, maka setengah periode pertama akan membuat diode yang atas, diode D1 on, diode D2 off. Kemudian pada setengah periode kedua yang diode atas off, yang diode bawah on. Di sini PIV-nya adalah V secondary ditambah dengan VR, sehingga perbedaannya adalah PIV-nya lebih besar atau sama dengan 2 tegangan maksimumnya. Kalau kita melihat PIV-nya di sini VM, dan ada VM dari beban. Ini beban. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab 28, yaitu yang disebut dengan clippers. Clippers adalah terdefinisi, kalau kita baca di sini, dalam satu rangkaian diode, dalam hal ini adalah diode series. Clippers adalah rangkaian yang mempekerjakan diode untuk clip, untuk memotong bagian-bagian tertentu, sebagian dari input signalnya, tanpa terjadinya distorsi pada bagian lain yang dilewati. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya konsep ini sudah dikembangkan pada half wave. Kalau kita lihat di sini pada satu periode dari gelombang kotak yang setengah periodenya berada di atas 0 dan setengah periode berikutnya adalah di bawah 0. Maka dengan dilewatkan pada rangkaian seri dari diode dengan tahanan R, di mana outputnya pada tahanan R, maka setengah periode pertama yang lebih besar 0 itu akan dilewatkan, dan setengah periode kedua yang lebih kecil 0 akan diklip, akan hilang. Konsep ini sebetulnya adalah konsep dari half wave sinusoidal yang kita bahas sebelumnya. Juga untuk sinyal segitiga yang satu periodenya ada di atas 0 setengah periode dan di atas setengah periode berikutnya di bawah 0, maka yang setengah periode pertama di atas 0 itu akan dilewatkan dan setengah periode berikutnya diklip. Kalau posisi diodenya seperti yang terlihat pada gambar 268A.
Kalau kita lihat kondisi pada gambar 269, di mana ada sinusoida seperti pada yang saya tunjukkan dengan laser ini. Kemudian gambar rangkaiannya seperti yang saudara lihat, rangkaian diode yang diseri dengan tahanan R dan outputnya pada tahanan R, tetapi diberi bias, ya, diberi satu daya tambahan DC yang posisinya ke arah kiri, posisinya melawan dari arah arus masuknya. Maka di sini berarti akan terjadi tegangan lebih. Kalau kita perhitungkan di sini ada tegangan input, ada tegangan dalam pada diode, maka tegangan untuk bisa membuat diode itu on harus melebihi tegangan DC ini ditambah dengan tegangan dalamnya. Ataupun kalau kita katakan di sini tanpa memperhitungkan adanya tegangan dalam pada diode, maka diode ini baru bisa on kalau tegangan dari V inputnya itu lebih tinggi daripada tegangan catu yang berlawanan arah ini. Jadi kalau kita lihat V input, pada saat V input lebih sama dengan V, maka tegangan pada sisi outputnya masih sama dengan 0. Baru ketika tegangan inputnya lebih besar dari V, maka tegangan outputnya baru sama dengan lebih besar dari 0. Jadi akan ada sebagian yang dipotong. Kalau kita lihat dari gambar 271, maka outputnya akan seperti ini. Outputnya akan seperti pada saat gambar 273. Ketika dia on, dia baru bisa on kalau tegangan inputnya lebih besar atau sama dengan tegangan satu daya yang melawan arah input. Maka V outputnya adalah sama dengan V in dikurangi V. Pada saat lebih kecil, maka V outputnya sama dengan 0. Itu kira-kira pernyataannya. Maka kita bisa nyatakan V output peak-nya sama dengan V in maksimum, Vm, dikurangi dengan V DC di sini, ya. Begitu. Apabila tegangan V inputnya adalah 5 volt, apabila tegangan DC-nya adalah 5 volt di sini, tapi ke arah kanan, maka sementara di sini adalah ini kita lihat pada contoh 218, ya. Di sini 0,7, ya, karena kita memakai silikon. Maka diode ini ketika V ini sama dengan 0 saja, diode ini sudah on. Diode ini sudah on, maka outputnya adalah sama dengan V inputnya ditambah 5 volt. V input ditambah 5 volt sama dengan V outputnya. Maka kita bisa nyatakan bahwa di sini V inputnya PV outputnya akan lebih tinggi daripada V inputnya, karena faktor catu tambahan sebesar 5 volt dengan arah yang searah dengan inputnya. Untuk kasus kedua, hitung output voltage dari gambar 218, dari examples 218. Examples 218 adalah ini, ya. Hitung output voltage dari ini. Saya rasa sudah dijawab, ya. Sekarang kita bisa lihat beberapa summary. Untuk
kondisi pertama adalah disebutnya positif. Di sini positif artinya arah diode ke arah depan ya, ke arah kiri. Arah diode ke arah kiri. Pada kondisi pertama, maka yang dilewatkan hanya, kalau ini adalah inputnya sinusoida, maka yang dilewatkan hanya setengah periode kedua. Setengah periode kedua. Kalau ditambahkan tegangan yang ke arah kiri, maka diodenya baru akan bekerja apabila tegangan maka tegangan outputnya akan turun ke bawah sebesar V. Kalau tegangannya ke arah sebelah kanan, maka tegangan outputnya akan mengecil seperti ini. Kita punya panduan adalah di titik 0. Nah, kondisi negatif atau arah diode ke arah kanan, maka kejadiannya terbalik. Kalau dia normal seperti ini, maka setengah periode pertama dia akan dilewati. Kalau diberi beban, diberi tegangan 1 tambahan DC ke arah kiri, maka dia akan terpotong. Kalau terpotong sehingga baru mulai on apabila lebih besar dari tegangan 1 tambahannya. Apabila diarahkan ke arah kanan, maka dia akan sudah on ketika tegangan V-in-nya masih 0, dan karena sudah ada V1 tambahan di sini. Dan seterusnya saya tidak akan bahas di sini. Kita saudara diminta untuk mempelajari sendiri, dan ini mungkin akan keluar di dalam beberapa ujian lisan. Kita ambil satu contoh di sini. Ada sirkuit atau rangkaian seri dan seri paralel, di mana diode pertama ke arah bawah dengan V1 ke arah atas, dan diode kedua ke arah atas dengan V2 ke arah bawah. Kalau kita lihat di sini, tegangan di sini akan dilawan dengan V1. Kalau V1 itu lebih kecil dari Vm, maka apabila V inputnya lebih kecil dari V1, maka diode ini akan off. Diode ini akan off. Dan diode ini juga akan off. Diode ini akan off. Apabila V-in lebih besar daripada V1, maka diode ini akan on. Maka ini ini off ya, ini masih off. Karena pada saat dia lebih besar, dia dijamin akan off. Maka outputnya adalah sama dengan baru ada tegangan ketika V-in lebih besar dari V1. Ketika V-in lebih besar dari V1. Jadi 0 sampai dengan Vm dikurangi V1. Kemudian ketika masuk negatif, maka diode D1 tidak pernah akan on. Diode D2 baru akan on apabila tegangan di bawah ini itu lebih besar dari V outputnya lebih besar daripada V-in dikurangi V2. Maka karena itu di sisi outputnya dia baru on ketika V-in lebih besar dari V2, maka dia baru on. Begitu pembahasannya. Selanjutnya pada subbab 29,
kita akan mempelajari tentang clampers. Clampers adalah didefinisikan seperti saudara-saudara lihat di sini, di dalam satu hal yang berkait dengan clampers. Serangkaian itu dibentuk dari sebuah diode, kemudian ada sebuah resistor dan sebuah kapasitor. Diode, resistor, dan kapasitor yang akan menggeser bentuk gelombang pada level DC tertentu tanpa mengubah tampilan dari gelombang yang diterapkan. Jadi saudara bisa lihat di sini clamping networks itu memiliki kapasitor yang dihubungkan langsung dari sisi inputnya ke sisi output dengan resistor yang diparalel dengan sisi outputnya. Jadi resistor ini diparalel langsung dengan sisi outputnya. Diode juga diletakkan paralel terhadap sisi outputnya. Tapi dapat juga ataupun tidak dapat juga, atau dapat juga terjadi di mana DC itu, diode itu diletakkan seri terhadap supply DC. Kalau kita lihat di sini, sebagai contoh, ada sebuah input sinyal square wave ya, sinyal kotak. Kemudian kita lihat pada gambar 289, ada kapasitor yang dihubungkan seri dan dipasang dekat ke sisi input. Kemudian diode dipasang paralel terhadap sisi output, juga sama dengan resistansi atau resistor yang dipasang paralel pada sisi output. Pada saat diode on, yaitu pada saat ini, maka kapasitor akan mengisi. Kapasitor akan diisi oleh diode, oleh tegangan input V sebesar V. Kalau kita lihat stepnya adalah mulai analisis dengan menguji respons pada bagian input sinyal yang akan menyebabkan diode itu forward bias. Jadi pada saat diode forward bias, kita perhatikan di sisi mana. Pada periode itu, diode akan on dan kapasitor akan diisi, segera terisi sebesar V. Anggaplah pada periode itu, pada periode selanjutnya, di mana diode akan off, maka kapasitor akan memiliki tegangan sebesar V, sebesar level input sebelumnya. Selanjutnya, pada analisis selanjutnya, kita harus perhatikan betul letak dari polaritas dari kapasitor itu. Kemudian kita lihat arah dari output terhadap inputnya. Kalau kita lihat pada setengah periode pertama, ketika tegangan sebesar V, maka diode ini akan off. Akan on. Maka pada saat diode on, tahanan ini tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah short di sini. Pada masa itu, tegangan V dari input akan mengisi kapasitor di sini, di mana plus akan berada di sebelah kiri dan negatif akan berada di sebelah kanan daripada kapasitor.
Selanjutnya, pada setengah periode berikutnya, pada setengah periode berikutnya, ini dia, di mana diode akan menjadi off, sehingga pada saat ini resistor R baru berfungsi. Dan saudara bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat menganalisisnya, kita putar sebaliknya. Maka di sini, di titik ini akan ada dua V ini. Kita lihat di sini negatif, plusnya ada di sini, ini plusnya ada di sini. Berarti di titik ini itu nilainya 2V tapi negatif. Sehingga pada titik itu di sini akan menjadi 2V. Pada setengah periode berikutnya, ini adalah input ya. Ini adalah input, ini adalah output. Maka pada setengah periode kedua, tegangan di sisi output akan menjadi 2V. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada satu pernyataan bahwa nilai daripada periode ini untuk bisa dianalisa, bisa kita menganalisis clampers, maka nilai periode ini harus 5 tau, di mana tau adalah sama dengan R kali C. Nah, frekuensi dari, kalau kita nyatakan melihat periode ini, maka kita berarti melihat frekuensi. Kalau kita melihat frekuensi, maka tau itu sama dengan RC. Maka nilai dari tau itu harus kita perhatikan nilai perkalian antara R dengan C, dan di 5 kali tau atau 5 kali RC itu harus lebih, nilai frekuensinya itu harus lebih kecil daripada 5 kali RC. Kita bisa lihat di contoh berikutnya. Di sini kita gunakan frekuensi 1000 Hz. Sementara nilai kapasitornya adalah 1 mu farad. Kemudian R-nya adalah 100 kilo ohm. Maka yang kita perlu perhatikan pertama kali adalah 1000 Hz itu berarti mempunyai korelasi nilai sepertinya adalah 1 milisecond. Nilai frekuensinya adalah setara nilai nilai waktu yang diperlukan untuk mencapai 1 kali putaran itu 1 milisecond. Maka level dari intervalnya itu harus 0,5 milisecond. Kalau dia memenuhi 0,5 milisecond R dikali C-nya, maka kita bisa gunakan sirkuit ini dengan untuk menghasilkan sebuah clampers. Kita lihat di sini bahwa R dikali C itu menghasilkan yang lebih kecil. Dia lebih besar daripada dia punya periode lebih besar daripada 0,5 milisecond. Artinya dia masih bisa dengan frekuensi 1000 Hz, maka masih bisa dilakukan analisis untuk memanfaatkannya untuk keperluan clamper. Di sini kita lihat inputnya adalah 10 volt. Maka ketika dia diberikan tegangan 10 volt di titik ini,
maka diode ini akan off, karena tegangan di sebelah atas itu lebih besar daripada tegangan di sebelah bawah, sehingga pada masa ini arus akan cepat sekali off. Karena itu pada setengah periode pertama maka outputnya akan sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada setengah periode kedua, di mana tegangannya adalah minus 20. Berarti di sini adalah minus 20. Atau di sini dari 20 sampai di sini 25. Sementara di titik ini 0. Maka diode ini akan on. Ketika diode ini on, maka tegangan di sini plusnya ada di sebelah kanan. Negatifnya ada di sebelah kiri, 25 volt. 25 volt. Jadi pada setengah periode kedua, tegangan ini akan naik menjadi 25 volt. Pada setengah periode ketiga, ini 10 volt lagi, kemudian ditambah 25 volt, menjadi 35 volt, di sini 5 volt. Artinya, output di sini akan menjadi 30 volt. Jadi, pada periode pertama, di sini akan 0 volt. Pada periode kedua, pada setengah periode kedua, di sini akan menjadi 20, di sini akan menjadi 5 volt. Pada setengah periode kedua di sini ada 5 volt. Pada setengah periode ketiga di sini akan menjadi 30 volt. Dan pada setengah periode keempat, pada setengah periode ketiga di sini akan menjadi 30 volt. Dan pada setengah di sini tetap 25 ya. Pada setengah periode keempat 25, di sini 20, 25, tapi di sini 20, jadi 0, jadi maka dia akan off. Di sini 30 ya. 25, jadi off. Kalau kita lihat di sini, dari sisi outputnya, maka pada periode kedua dia 5 volt, pada periode ketiga dia 30 volt ya, terhadap ini 30 volt, ini 5 volt lagi, pada sisi keempat dia 30 volt lagi. Maka akan dibentuk seperti ini. Dan kita perlu tahu bahwa tau adalah sama dengan R kali C, sama dengan 10 milisecond. Sementara itu total discharge-nya ada 5 tau, sama dengan 50 milisecond. Karena interval T2 ke T3 hanya memerlukan waktu 0,5 milisecond, maka sistem ini masih bisa terjadi. Total discharge-nya 50 milisecond. Taunya 10, sementara total discharge-nya 50 milisecond. Sementara jarak dari sini ke sini itu adalah 0,5 milisecond. Maka sistem ini masih bisa dinyatakan berfungsi. Itu gambarannya. Kalau kita lihat contoh berikutnya yang diambil dari example 22, sama seperti tadi, tapi memperhitungkan adanya 0,7. Maka ini tinggal turun saja ya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh-contoh clampers. Kita sudah asumsikan di sini bahwa dengan frekuensi tertentu yang pengisiannya 5 tau, di mana tau RC itu cukup besar sehingga pengisiannya masih melebihi dari 5 kali tau. Kalau dalam kondisi setengah panjang gelombang pertama, maka diode akan on karena V tegangan di sini lebih besar daripada tegangan di bawah ground. Ketika diode ini on, maka outputnya sama dengan 0. Pada setengah periode kedua, pada setengah periode pertama juga,
ini di short, maka yang terjadi adalah pengisian terhadap kapasitor ini. Sehingga di plus di sini, negatif di sini, dan besarnya pengisian kapasitor adalah sebesar V. Sebesar V ini. Pada setengah periode kedua, ketika ini plusnya di bawah, negatifnya di atas, dan besarnya sama dengan V, di sini plusnya di samping kiri dan negatifnya di samping kanan, juga besar tegangan C sama dengan V, maka di titik outputnya itu mempunyai nilai adalah minus 2V, sehingga di sini pada outputnya akan terjadi tegangan yang lebih besar, sebesar minus 2V. Pada setengah periode ketiga, kembali lagi sama seperti pada periode pertama, maka diode ini akan off, sehingga outputnya akan menjadi 0 lagi, dan pada setengah periode keempat akan kembali lagi sama, outputnya sama dengan setengah periode kedua. Kemudian kita lihat pada rangkaian yang kedua, di mana diode yang arah ke arah bawah, mengarah ke arah bawah, di mana di bawahnya ada tegangan V1 yang dicatu mengarah ke atas. Jadi plusnya di sebelah atas. Maka ketika V in sama dengan V, maka di outputnya ini, ketika dia on, maka di outputnya ini akan sama dengan V1. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah tegangan di C akan sama dengan plus di sini, negatif di sini, tapi V dikurangi V1. Ketika setengah periode kedua, di sini plus V-nya di bawah, negatif V-nya di atas, di sini plus V min V1, maka di sini akan menjadi min 2V plus V1. Jadi min 2V plus V1. Jadi dia akan naik ke atas. Pada periode ketiga dan keempat berlaku hal yang sama. Nah, sementara pada rangkaian yang ketiga, di mana diode tetap mengarah ke bawah dan tegangan catu V1 mengarah ke bawah, maka pada setengah periode pertama diode on, sehingga tegangan outputnya sama dengan minus V1. Dan di sini akan menjadi V1 V minus V1. Di sini V minus V1 ini. Pada saat ini di sini V plus V1. V plus V1 karena V1-nya ke bawah, ininya ke atas. Jadi kalau dia sirkuit menjadi begini, maka di sini akan jadi plus V plus V1. Pada setengah periode kedua, di sini V-nya ke arah bawah, di sini ke arah bawah V plus V1 menjadi 2V minus 2V plus V1. Minus 2V minus V1. Jadi minus V1. Sehingga dia akan menjadi panjang ke bawah dari titik 0 menjadi minus 2V plus minus 2V minus V1. Pada rangkaian keempat seperti sudah dilihat melalui laser pointer ini ada kesalahan ya. Sebetulnya pada setengah periode pertama ini masih kosong, sehingga ketika dia on di sini, ketika dia V di sini, maka ini akan off, sehingga tegangan ini akan sama dengan V. Jadi di sini V ya. Tegangan di sini sama dengan V. Pada setengah periode kedua, di mana di sini on, maka ada short di sini, sehingga pada setengah periode kedua tegangan menjadi off. Jadi di sini 1V off. Nah, pada setengah periode kedua di sini akan terjadi pengisian pada kapasitor ini, tetapi plusnya di sebelah kanan. Karena dia di sini plus ya. Jika setengah periode kedua di sini plus, maka dia akan mengisi di sini, plusnya sebelah kanan. Pada setengah periode keempat, di sini plus V, di sini plus V, maka di outputnya akan sama dengan di sini off, maka di outputnya sama dengan 2V. Di outputnya sama dengan 2V. Jadi saya ulang lagi, di sini masih V,
kemudian kosong, kemudian dia baru 2V di sini, dan seterusnya. Pada sirkuit yang kelima, ketika di sini tegangan, di sini harus ada catatan bahwa tegangan V1 itu lebih kecil daripada tegangan V. Maka di sini V, kemudian di sini off ya. Maka tegangan output ini akan sama dengan V, karena di sini off. Karena di sini off, maka tegangan ini adalah sama dengan V. Pada setengah periode kedua, di mana di sini adalah V, di sini V1 plus, maka di titik ini menjadi plus V plus V1. Sehingga ketika setengah, jadi di tegangan di sini adalah V1 ya. Pada setengah periode ketiga, di sini V, di sini adalah plusnya di sini ya, V plus V1. Maka di titik ini akan terjadi 2V plus V1. Ini ya, 2V plus V1. Pada setengah periode keempat, maka di sini on, maka tegangan outputnya kembali V1. Oke, sekarang yang ke-6, yang terakhir kita akan lihat. Pada setengah periode pertama, di sini akan off ya, karena tegangannya semuanya ke sana, sehingga outputnya akan sama dengan V1. Pada setengah periode kedua, di titik ini akan sama dengan V dikurangi V1 dari arah bawah ya. Maka di sini akan V dikurang V1. V dikurang V1. Sehingga tegangan ini adalah sama dengan minus V1 karena dia ke arah bawah. Jadi minus V1. Pada setengah periode ketiga, di sini V, di titik ini plus V minus V1. Maka di sini akan menjadi 2V minus V1. Ini dia. Yang keempatnya adalah minus V1, yang kelima sama dengan yang kelima adalah minus V1, yang keenam adalah 2V minus V1. Kita akan bahas kondisi subbab 210 tentang Zener diode. Yang kita bahas adalah langsung saja ke sebuah fungsi Zener diode untuk menstabilkan arus pada sisi output dengan menstabilkan tegangan. Maksud saya menstabilkan tegangan pada sisi output dan membuat sumber tegangan itu menjadi sumber arus. Tegangannya konstan, arusnya yang kita bisa rubah-rubah. Berapa saja arus itu kita mau hasilkan. Maka ada kondisi pertama adalah apabila rangkaiannya seperti pada gambar. Seperti pada gambar 2106. Yaitu ada rangkaian seri paralel di mana rangkaian itu diberi catu DC sebesar V besar I kecil. Kemudian ada resistor yang fix R, resistor beban yang fix juga L. Dan di resistor beban ini dipasang paralel Zener diode sebesar Vz yang mempunyai power maksimum sebesar PZM. Catatannya adalah yang kita perlu ketahui, apabila V inputnya itu lebih kecil daripada apabila tegangan di titik ini. Di titik ini lebih kecil daripada tegangan Zener, maka diode Zener ini akan off. Pada saat diode Zener ini off, maka besarnya tegangan di titik ini kita bisa amati, kita nyatakan sama dengan VL. Di mana besarnya tegangan V besar R besar atau tegangan V di sini, itu bisa didekati dengan persamaan voltage divider, di mana V in di tegangan titik ini
V sama dengan VL sama dengan Vin dikali besarnya beban di bagian yang kita ukur. Kalau kita ukur V berarti kita mengukur VL, berarti kita mengukur RL di sini. Itu sama dengan RL dibagi RL ditambah R dikali dengan Vin-nya. Itu adalah tegangan V di sini. Dari mana dapatnya tegangan besarnya persamaan ini? Saudara harus perhatikan sigma tegangan sama dengan 0, hukum Kirchhoff tegangan, di mana Vin sama dengan VR ditambah dengan V atas VL. Nanti saudara bisa dapatkan berapa besarnya arus I, dan kita bisa nyatakan VL sama dengan I dikali RL, di mana I-nya itu adalah sama dengan Vin per R ditambah RL. Selanjutnya, pada saat VL sama dengan VZ, artinya tegangan di sini sama dengan VZ, maka diode Zener ini akan on. Ketika diode Zener ini on, maka di titik ini akan berlaku I atau IR di sini. Di sini kita sebut IR sama dengan IZ ditambah IL. Atau IZ itu sama dengan IR dikurangi IL. Nah, sementara IL kita bisa nyatakan sama dengan VL per RL, maka IR sama dengan VR per R atau sama dengan Vin dikurangi VL dibagi R. Ini persamaan yang kita bisa bangun dalam kondisi kedua-dua fix. Dan kalau kita melihat di sini, di mana kondisi Zener ini mencapai maksimum, itu terjadi apabila IZ-nya menjadi maksimum di sini. Maka pada kondisi itu kita harus memperhatikan adanya PZ sama dengan VZ dikali IZ. Ini adalah kondisi umum apabila kedua Vin dan RL sebagai bagian yang kita mesti perhatikan, kedua-duanya fix. Kondisi berikutnya adalah ketika Vin-nya fix. Vin-nya fix sebesar nilai tertentu, kemudian RL-nya variabel. RL-nya variabel. Maka pada kondisi itu dicapai VL ketika kondisi di titik ini masih di bawah nilai tegangan Zener, maka di sini VL itu sama dengan RL sama dengan pendekatan voltage divider biasa sampai di batas VL sama dengan VZ. Ketika itu berlaku ada yang disebut dengan RL minimum. Jadi ketika VL pas sama dengan VZ, maka pada kondisi itu dicapai kondisi RL-nya itu baru minimum. Makanya besar RL minimum menjadi seperti apa? Menjadi di sini VZ itu masuk, sehingga nilai dari RL minimum itu bisa diperoleh dari kebalikannya ini, yaitu RL minimum sama dengan R dikalikan VZ per Vin dikurang VZ. Bagaimana caranya? Ini kalau kita naikkan ke atas, maka RL ditambah R dikalikan VZ sama dengan RL kali Vin. Maka kita bisa keluarkan yang ada RL-nya di sini plus menjadi minus di sini. RL
kali V in dikurangi RL dikali VZ, maka RL-nya keluar menjadi RL dikali VZ minus V in minus VZ, itu sama dengan VR kali VZ dikali R, sehingga kita akan dapatkan VZ dikali R, R, maka kita akan dapatkan yang bagian RL-nya itu kita gabungkan, RL di kurung V in dikurangi VZ, di sini adalah R per VZ, R kali VZ, maka kita bisa nyatakan RL minimum sama dengan RZ sama dengan R kali VZ per V in per VZ. Ini adalah persamaan dari 20. Pada kondisi ini kita akan dapatkan IL maksimum. Ini akan kebalikannya. Kalau kita dapatkan RL minimum, maka IL-nya akan maksimum. IL-nya akan maksimum, yaitu sama dengan VZ per RL minimum. Dari situ kita juga akan dapatkan VR. VR itu adalah V in yang konstan dikurangi VZ. Ya, sehingga kita bisa nyatakan berapa IR-nya, sama dengan VR dibagi R, atau sama dengan V in dikurangi VZ dibagi R. Nah, kita juga akan dapatkan berapa besar IZ. Nah, IZ ini adalah, kalau didapat tadi IL minimum, maka IZ-nya maksimum. RL-nya konstan. RL-nya konstan. Jadi sebetulnya IZ maksimum itu sudah bisa keluar apabila IL minimumnya kita dapatkan. Tapi di sebelumnya yang kita dapatkan adalah IL maksimum. Nah, kondisi kondisi IZ maksimum itu bisa dicapai dengan melihat PZM. PZM sama dengan VZ dikali IZ. Maka kalau kita bagi PZM dibagi dengan VZ, maka kita akan dapatkan IZ maksimum. Dari situ kita akan dapatkan IL minimum yang sama dengan IR kali IR ini didapat dari satu bilangan yang konstan, maka IL minimum sama dengan IL minimum sama dengan IR dikurangi IZ maksimum. Dari situ kita akan bisa dapatkan RL maksimum yang sama dengan VZ dibagi IL minimum. Kemudian kita lihat contoh 227. Kalau kita lihat rangkaian pada 2113, hitung range atau daerah cakupan dari RL. Di sini RL variabel ya. Jadi ada RL minimum, ada RL maksimum, dan arus IL. Ada IL minimum, ada IL maksimum. That will result in VRL being maintained at 10 volts. Jadi dia dijaga tegangan di VRL itu pada 10 volt. Kita tahu di sini V inputnya dibuat konstan 50 volt. Kemudian R besar itu sama dengan 1 kilo ohm. VZ-nya 10 volt, IZ maksimumnya 32 mA. Kita bisa tahu di sini titik di mana terjadi VL pada saat sama dengan VZ. Pada saat itu akan terjadi RL minimum.
pada saat itu akan terjadi RL minimum atau IL maksimum. Dari situ kita lihat bahwa VZ atau VL itu sama dengan RL dibagi R ditambah RL minimum dikali dengan V input. Nah, dengan satu proses kita akan dapatkan kebalikannya, yaitu RL minimum akan sama dengan persamaan ini, sama dengan R VZ per V in per dikurangi VZ. Satu catatan buat saudara-saudara, apabila saudara menjawab ini pada tanya jawab yang wawancara ya, tanya jawab lisan, maka saudara diminta untuk mengubah untuk mendapatkan VL sebagai dengan pendekatan voltage divider, kemudian mengubahnya menjadi bentuk persamaan ini. Saudara diminta untuk mengetahui itu. Di sini kita akan dapatkan RL minimum 250 ohm. Dari RL minimum itu kita akan dapatkan ada dua hal. Ada IL maksimum, yaitu VZ dibagi dengan RL minimum, itu menjadi IL maksimum. Kemudian dari situ kita juga bisa lihat di sini, karena di sini VL-nya konstan ya. VL-nya konstan 10 volt, sementara di sebelah kiri ini inputnya adalah 50 volt. Jadi VR itu adalah 50 dikurangi 10, 40 volt. 40 volt itu sama dari situ sama dengan IR-nya, dan IR-nya konstan karena di sini konstan, dua-duanya konstan. Maka IR-nya konstan. Maka IR-nya adalah sama dengan 40 volt dibagi 1 kilo ohm. Akan didapat 40 mA. Nilai 40 mA ini adalah nilai yang konstan. Kalau di sini IL-nya maksimum, maka IZ-nya kita dapatkan nilai minimumnya, yaitu dengan tadi sudah IL-nya sudah saya sebutkan, dapat dari VZ dibagi dengan RL minimum, ini di RL minimum. Kemudian nilai IZ minimum, karena ya IL maksimum IZ minimumnya adalah sama dengan IR dikurangi dengan IL maksimum. Didapat nilai IZ minimum. Setelah itu kita tahu di sini IZ maksimum sama dengan 32 mA, maka kita akan dapatkan berapa nilai IL minimum. IL minimum sama dengan IR dikurangi IZ maksimum. Itu didapat IL minimum. Dari IL minimum, 10 volt dibagi dengan IL minimum, maka akan didapat RL maksimum. Dari semua itu kita sudah bisa nyatakan bahwa rentang dari RL minimum 250, maksimumnya 1,25 kilo ohm. Sementara rentang dari arusnya dari minimumnya 8 mA, maksimumnya 40 mA. Ini rentang yang kita dapatkan. Sementara P maksimumnya kita bisa kalikan saja, dapat 320 mW. Ini untuk kasus di mana RL yang berubah. Kemudian apabila yang terjadi adalah RL-nya fix, sementara variabel tegangannya berubah, tegangan inputnya, maka untuk kondisi awal, untuk kondisi minimumnya sekarang pada apa? RL-nya fix. Di sini IR-nya menjadi tidak fix. IR-nya ada kondisi awal, minimum dan maksimum. V-in-nya juga ada kondisi minimum dan maksimum. Sementara PZM-nya fix. Maka dari sini kita bisa lihat IL-nya adalah fix, yaitu
VL atau VZ sama dengan IL dikali RL, dua-duanya fix. Atau kalau kita lihat di sini dengan memasukkan RL di sini, R di sini, R-nya fix, RL-nya fix. Berarti kita bisa dapatkan, tapi kita tidak tahu berapa nilai R-nya. Yang kita tahu adalah nilai, yang kita tidak tahu, kita tahu nilai R-nya, tetapi kita tidak tahu nilai I maksimum, IR maksimum atau IR minimum. Dari sini kita bisa dapatkan dari nilai pertama ketika kita menggunakan pendekatan ini, pendekatan voltage divider, maka ini pada kondisi V inputnya variabel, maka ini terjadi pada saat V inputnya itu minimum. Jadi kalau kita balik persamaannya, maka kita bisa dapatkan nilai V in minimum dengan mengalihkan VZ-nya dikali RL ditambah R dibagi dengan RL. Dari sini kita akan dapatkan nilai V in minimum. Dari V in minimum dikurangi dengan VZ atau VL, kita akan dapatkan I atau kita bisa balik. Kita bisa balik. Dari PZM kita bisa dapatkan IZ maksimum. IZ maksimum itu diperoleh dengan membagi PZ maksimum dibagi dengan VZ. Maka kita dapatkan IZ maksimum. Kita dapat di sini tadi sudah diperoleh IL yang fix. Maka di sini akan didapat IR maksimum. Dari IR maksimum kita juga bisa dapatkan V in maksimum, yaitu IR maksimum dikalikan dengan R sama dengan VR maksimum, di mana VR maksimumnya ini sama dengan V in maksimum dikurangi VZ. Maka kita bisa dapatkan V in maksimum sama dengan IR maksimum dikalikan dengan IR maksimum dikalikan dengan I maksimum ditambah dengan VZ, itu akan sama dengan IZ maksimum, IR sama dengan V in maksimum. Sementara itu kita bisa lihat di sini dari pendekatan yang seperti dikembangkan oleh buku ini. V in-nya minimum kita dapat. Kemudian dengan menambahkan ini kita dapatkan IR maksimum sama dengan tadi saya sebutkan. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan V in maksimum. Ini sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lihat contoh di sini. Pada contoh 28, kita akan menganalisis V in pada gambar 2115. Yang ditanya adalah V in, kemudian IR. Oke, sekarang kita bisa lihat VZ sama dengan 20 volt. Maka IL ini konstan, kita bisa dapatkan 20 volt dibagi 1,2 kilo ohm. Maka kita akan dapatkan nilai IL sama dengan 16,67 mA. Kemudian saya mulai dari pendekatan yang agak berbeda. Dari sini kita bisa lihat IR maksimum itu sama dengan IZ maksimum ditambahkan dengan IL. IZ maksimumnya 60 mA ditambah IL sama dengan 16,07. Maka kita dapatkan IR maksimum sama dengan 76,67 mA. IR maksimum itu dibentuk dari V in maksimum dikurangi VZ dibagi R.
maka kita akan dapatkan Vin maksimum yang nilainya sama dengan 36,87 volt. Sementara nilai Vin maksimum didapat dari persamaan voltage divider, maka dengan Vin dikalikan RL dibagi R ditambah RL. Dari situ kita bisa dapatkan Vin maksimum. Vin minimum saya singkat saja menjadi 23,67 volt. Saudara diminta nantinya untuk mengubah ataupun melihat asal dari voltage divider, bagaimana prosesnya, kemudian juga bagaimana mengubah dari bentuk voltage divider semula menjadi bentuk seperti ini. Itu yang sering ditanyakan pada ujian lisan. Dari situ kita bisa lihat bahwa tegangan Vin bervariasi dari 23,67 sampai dengan 36,87. Sementara arusnya bervariasi dari, tidak disebut di sini, tapi arusnya bervariasi, di sebelumnya disebut ya. Arusnya bervariasi dari arus IR ya, IR bervariasi dari IR minimum. IR minimum ini didapat dari Vin minimum dikurangi VZ dibagi R. Ini dapat IR minimum. Didapat IR minimum ya. Ini tidak dihitung di sini, tapi itu sebenarnya didapat. Jadi ada IR minimum, ada IR maksimum, ada Vin minimum, ada Vin maksimum. Dan itu ada variasinya di sini. Di sini saudara bisa lihat bahwa ada ripple yang kecil yang berubah-ubah karena berubahnya nilai input itu bisa berubah-ubah, tapi nilai outputnya konstan. Jadi nilai inputnya berubah-ubah sedikit, ada ripple, tetapi nilai outputnya kita bisa jaga konstan. Kemudian kita masuk ke subbab 211, yaitu voltage multiplier circuits. Pada subbab ini ada dimaksudkan untuk meningkatkan tegangan keluaran. Ada peningkatan tegangan keluaran 2 kali dari tegangan input. Prosesnya adalah di dalam sebuah voltage multiplier circuits untuk yang doubler, maka di situ ada network yang disebut dengan half wave voltage doubler. Artinya di sini pasti ada trafo ya, transformer. Kemudian setelahnya pada plus itu diberikan kapasitansi C1, dan antara plus dengan minus pada sisi secondary ada diletakkan diode D1. Kemudian secara paralel, kalau ini tadi seri, secara paralel di sisi kedua diletakkan C2 paralel, kemudian umpan baliknya diberikan D2. Dari kondisi ini kita bisa melihat bahwa pada setengah periode pertama, yaitu ketika yang bagian atas pada sisi secondary itu plus, maka ketika itu D1 on. Ketika D1 on, maka kapasitas sisi S1 akan diisi. D2 akan off ya, sehingga di sini tidak ada koneksi. Pada sisi output pun tidak ada pada keadaan ini, karena di sini off. Pada setengah periode kedua, maka ada kondisi seperti pada gambar 219b, yaitu dari sisi secondary yang bagian bawah, yang kali ini menjadi plus, dia akan mengisi C2, di mana pada saat ini si tegangan pada sisi ini sudah menjadi Vm ditambah Vm, jadi 2 Vm. Maka di sini menjadi plus, ini menjadi negatif. Tetapi outputnya adalah 2 Vm.
Maka kita bisa lihat VC1 VC2 itu sama dengan 2M. VC2 itu sama dengan 2M. Nah, kondisi kedua adalah pada gambar 2120 ya, bukan 212. 2120 yang disebut dengan full wave doubler. Pada full wave doubler ada dua keadaan, di mana keadaan pertama didapat pada setengah periode pertama, dia akan mengisi C1. Pada setengah periode kedua, dia akan mengisi C2. Pada setengah periode kedua, ini akan on. Pada setengah periode pertama, ini akan on. Sehingga di outputnya, pada setengah periode pertama ataupun kedua, didapat kapasitas C1 dan kapasitas C2 masing-masing punya tegangan sebesar Vm. Sehingga outputnya menjadi 2 Vm. Outputnya menjadi 2 Vm. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan melihat doubler, tripler, dan quadrupler. Pada doubler biasa, setengah periode pertama dia akan mengisi C1, ada di sini on. Pada setengah periode kedua, D2 yang on, maka dia akan mengisi C2 dari C1 dapat Vm, dan dari secondary kita dapat Vm juga, jadi ada 2 Vm, di mana titik plusnya adalah ini. Nah, kalau kita tap di sini 1, 2, maka kita akan dapatkan negatif 2 Vm. Atau kalau positifnya kita ambil dari sini, maka kita akan dapatkan 2 Vm. Kemudian setelah itu, kalau setengah periode ketiga, dia akan, ini tidak on, ini juga tidak on, dan ini yang on. Maka di sini akan masuk plus 2 Vm. Dari ini dengan ini saling meniadakan, maka ini masuk ke sini, mengisi sini sebesar 2 Vm. Nah, ini saling meniadakan, di sini saling meniadakan, maka didapat plus 2 Vm. Sehingga kalau kita tap dari sini ke sini, ini plusnya di atas, di sini bawah, maka kita akan dapatkan 3 Vm. Kemudian yang terakhir, dia dari bawah on di sini off, maka di sini akan mengisi ini, karena di sini sudah dapat plus 2 ya. Ini dengan ini saling meniadakan, jadi dapat plus 2 akan mengisi sini. Sehingga kalau kita tap dari sini ke sini, maka kita akan dapatkan ini yang sebagai plus, maka didapatkan 4 Vm. Itu pengertian dari voltage tripler dan quadrupler.